Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutawaddin. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan Allah. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku atau zamanku, yaitu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman berikutnya. Inilah yang disebut oleh para ulama generasi salafus sholih, yaitu pertama generasi para sahabat. Generasi para sahabat adalah mereka-mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan risalahnya, masuk Islam dan kemudian wafat dalam keadaan muslim. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat, yang mereka membenarkan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Itu generasi tabi'in, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para tabi'in, tidak ketemu dengan Rasulullah, ya, tidak ketemu dengan sahabat, tetapi ketemu dengan tabi'in. Mereka membenarkan, masuk Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Itu adalah generasi salafus sholih, maka disebut dengan generasi salaf. Ada yang menyebutnya adalah abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah itu generasi tabi'in, abad ketiga Hijriah itu adalah generasi tabi'ut tabi'in. Dan setelah itu tidak lagi disebut ulama salaf, tetapi disebut ulama khalaf, ya, ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang kita tidak tahu apa maknanya. Ya, ada yang kemudian mencoba untuk mentakwilkan, tetapi ada yang enggak. Misalkan alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Alif lam ra, apa itu? Nun, qaf, ya. Maka itu kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan itu semua. Ada juga ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, atau ayat yang menceritakan tentang keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan ayat yang kita kenal, kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah seluas langit dan bumi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Surat Al-Fat ayat yang ke-10.
Juga misalkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ya. Ar-Rahman artinya Allah, alal arsyistawa, yang bersemayam di atas arsnya, ya. Surat Toha ayat yang kelima. Dan beberapa hadis juga menyebutkan seperti itu. Misalkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa salasul lailil akhir. Allah itu, ya, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, maknanya Allah turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa salasul lailil akhir, setiap sepertiga malam terakhir. Nah, ini kan menandai sifat Allah atau sesuatu yang diisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ada seorang budak perempuan yang ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, di langit. Kemudian Rasul bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Budak itu menjawab, "Anta Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "A'tikha fa innaha mu'minatun." Ya, bebaskan dia, budak itu, sesungguhnya dia seorang mukminah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita kemudian bagaimana sikap para ulama terhadap ayat hadis yang masuk kategori mutasyabihat, yang sebenarnya kita nggak tahu, dan di dalamnya termasuk sifat-sifat atau sesuatu yang dikenakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang sesuatu yang kita tidak mengalami dan tidak mengetahui. Misalkan Rasulullah SAW menyebutkan melihat Jibril pada saat Lailatul Qadar, lahu sittu mi'ati janahin, dia memiliki 600 sayap. Nah, ini dinisbahkan kepada Jibril. Rasulullah SAW bercerita, bagaimana kita memaknainya? Ya, bagaimana kita memaknai Rasul dibelah dadanya? Ya. Sikap yang pertama para ulama adalah at-tafwid. Ya, at-tafwid. Apa maknanya tafwid itu? Yaitu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak usah dibahas. Sikap kita adalah nu'minu bihadihil ayati wal ahaditsi kama waradat. Kita beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah dari ayat-ayatnya tentang sifat-sifat itu, wal ahadits, dan juga hadis-hadis sahih sebagaimana dia bercerita kepada kita. Kisah Isra Mi'raj itu yang menyebabkan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, karena Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj itu justru ketemunya dengan Abu Jahal, dan beliau cerita sama Abu Jahal. Abu Jahal terus nawari, gimana kalau saya kumpulkan orang Mekah untuk dengar ceritamu? Ya, orang-orang dikumpulkan, Rasul cerita, selesai cerita mereka tepuk tangan, ya kan, bersiul, dan mengambil kesimpulan Muhammad udah gila. Ya, karena Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saat itu ditempuh 1 bulan minimal. Ini semalam, nah Muhammad udah nggak waras. Nah, Abu Jahal seneng. Dia kemudian menemui Abu Bakar dan mengatakan, sahabatmu bercerita semalam dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan sudah turun lagi ke Makkah pagi harinya. Abu Bakar bertanya, apa benar dia bercerita seperti itu? Abu Jahal menjawab, ya, dia bercerita seperti itu. Gimana pendapatmu? Itu Abu Bakar belum ketemu dengan Rasulullah SAW, belum dengar ceritanya, dan belum konfirmasi. Tapi Abu Bakar menjawab, seandainya Muhammad cerita lebih hebat dari itu, aku percaya, aku beriman.
aku membenarkan apa saja berita yang dibawa dari langit, baik itu datangnya pagi hari maupun sore hari. Itu Abu Bakar. Ya, jadi sikapnya standar. Ya, kalau cerita seperti itu, yang terpenting itu narasumbernya. Ya, dudu ceritone. Kadang ceritanya nggak bisa kalau kita logika. Los Angeles terbakar. Emang bapak-bapak di sini juga lihat? Ikut memadamkan? Enggak, kan ceritone gue. Ono filmnya, ono ya kan, ono sing hoax juga ada ya kan. Kenapa kita percaya? Ya kita percaya narasumbernya, narasumber yang menceritakan itu. Oh, saya percaya. Bahkan kita juga nggak pernah ya ke Rusia, tapi percaya ada Putin di sana. Kenapa? Ya narasumbernya. Kalau narasumber ini yang cerita, saya percaya. Ya. Jadi bukan masalah cerita heboh Isra Mi'raj sampai seperti itu. Siapa yang cerita? Yang cerita Muhammad. Oh ya sudah, kalau yang cerita dia, ceritanya kalau lebih hebat dari itu, saya percaya. Ya, maka sejak saat itu Abu Bakar diberi panggilan As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi kita mengimaninya sebagaimana Al-Quran dan hadis bercerita kepada kita. Itulah sikap standar para salafus soleh, ya. Watatruku bayanal maksudi minha lillahi tabaraka wa ta'ala, dan mengembalikan, menyerahkan penjelasan dan maksudnya hanya kepada Allah. Allah jelasin enggak? Enggak, ya sudah. Ya, Rasul jelasin enggak? Ya Rasul jelasinnya seperti ini, ya sudah. Itu sikap yang terbaik. Min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala ta'tilin wala tamsilin wala takyifin, tanpa merubah atau distorsi, ya, tanpa mentakwil atau memberikan interpretasi, tanpa mengingkari atau menyerupakan representasi atau menanyakan teknisnya. Allah turun ke langit dunia, teknisnya, ya kan? Gimana ya? Nah, tanpa seperti itu semua, itu sikap yang paling aman. Demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang ngerti takwilnya kecuali Allah, ya. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mendalam ilmunya dia mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan itu semua, kullum min indi rabbina, semua datang dari Tuhan kami. Ya, Allah dan Rasulullah cerita tentang surga neraka, ya kita juga belum mati, nggak pernah lihat juga, ya kan, ono ora ya. Nah, karena kita itu ya imannya setengah-setengah, akhirnya antara percaya sama enggak toh. Ya, kita itu kalau disuruh infak itu kan ya mikir-mikir juga, ya kan. Kadang kalau itu ditanya hati kita yang paling dalam tuh menyangkut keimanan, kamu percaya enggak pada akhirat? Ya gimana ya, saya infaknya kalau banyak-banyak, ya kalau ada, kalau enggak ada surga itu. Nah gitu kan. Ya, kalau sahabat kan totalitas, ya kalau mengeluarkan total, ya. Bahkan orang itu maksiat ternyata lebih mahal daripada berbuat baik. Orang itu kalau main judi, ya kan, berangkat naik mobil, pulang jalan kaki, besok judi lagi, ya kan, berarti totalitas dia. Dia kalau zina, belikan apartemen buat kekasihnya. Jadi totalitas dia. Setelah itu dia tobat, ya, kembali ke jalan yang benar. Disuruh infak 50.000, jadi mobilnya tetap nggak diinfakkan, ya. Contoh-contoh ayat mutasyabihat, ya, diantaranya adalah misalkan, ya, Allah menceritakan tentang hari kiamat. Wa yauma yukshafu an sakin, pada hari itu betis-betis disingkapkan. Ya kita kalau bayangin ngapain, ya kan, betis kok disingkapkan. Kalau kita kembali sikap standar salafus soleh, ya sudah, Allah cerita gitu ya kita terima saja apa adanya. Kula syai'in halikun illa wajah,
pada hari kiamat itu ya semua pasti binasa kecuali wajah Allah. Lu wajahnya piye iki? Ya kan, jadi kita nggak usah bahas, ya udah gitu aja ya. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang lain ya. Nah, di sini juga ditunjukkan oleh Imam Malik ya. Imam Malik ketika membaca ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Beliau mengatakan al-istawa, bersemayam, maklumun. Ya kita mau udah tahulah makna bersemayam. Wal kaifiyah, kita menanyakan bagaimana, nah itu majhulatun, nggak ada yang tahu ya. Allah bersemayam terus bayangke rojo ya, nah kita nggak tahu ya. Nah kemudian ditambahkan juga oleh Imam Malik, al imanu bihi wajibun, beriman kepada hal itu wajib ya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan hal itu adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya sahabat juga nggak pernah nanya-nanya ya, gimana caranya duduk di atas singgasana ya kan, silo apa ya, itu nggak pernah ditanyakan ya. Nah kemudian sikap yang kedua adalah at-ta'wil ya. Takwil ini juga sikap salafus sholih ya. Makna takwil adalah sorful lafzi min makna hakiki ila makna majazi ya, yaitu mengalihkan makna ya dari makna hakiki, tangan, duduk, wajah, itu kan makna hakiki, ila makna majazi, kepada makna yang lain ya, makna yang lain. Kenapa dipakai ya? Karena memang untuk menyelamatkan pemahaman kita kepada Allah ya. Kita ini kan bukan orang Arab ya kan. Ketika sahabat diceritakan kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah seluas langit dan bumi, mereka itu ngerti maknanya. Rasa mbok ceritake artine dah tahu. Sebaliknya kita, orang itu nggak kelihatan batang hidungnya. Orang Inggris datang ke sini bingung, orang Arab bingung. Kita suruh nyeritakne ya bingung, ya kan? Tapi kita udah ngerti maknanya. Apa nggak kelihatan batang hidungnya? Ya nggak ketok belas lah ya. Ya dia itu pusing 7 keliling. Ada yang bapak-bapak sini tanya, kalau wah saya pusing 7 keliling, lah kok ora ping 8 mutere ya. Nah ini karena kita sudah mengerti apa makna-makna itu tanpa dijelaskan. Demikian pula orang Arab, para sahabat sudah ngerti makna-makna itu tanpa dijelaskan. Tetapi generasi kita ya, kursiyuhus samawati wal ard, akhirnya bayang nih kursi. Ya, daripada seperti itu, maka para sahabat kemudian mentakwilkan, yaitu mengartikan yang sesuai dengan apa yang makna terkandung di dalamnya. Misalkan tadi yauma yukshafu an sakin, hari itu kiamat betis-betis dinaikkan. Ternyata istilah itu kalau di orang Arab betisnya naik itu maksudnya celananya dicincing atau jubahnya dicincing. Artinya apa? Lagi chaos, huru-hara. Nah maka orang tuh terus nyincing nih celono melayu gitu kan. Nah sehingga hari itu, hari kiamat adalah hari yang penuh huru-hara. Jadi yauma yukshafu an sakin itu dimaknakan hari di mana penuh dengan huru-hara. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, segala sesuatu itu akan binasa pada hari kiamat kecuali wajah Allah. Nah ini Imam Bukhari juga mentakwil ya kan, supaya orang kok wajah Allah nggak hancur. Maksudnya adalah mulkahu, ya kekuasaan Allah yang tidak akan musnah pada hari itu. Nah sehingga orang awam kayak kita itu oh gitu ya, orang kok malah bingung ini maksudnya apa, 7 keliling ya kan, kemudian nggak kelihatan batang hidung ya.
Demikian pula ketika Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsnya. Istawa, bersemayam, diartikan istaula, berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebut yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ketika Rasulullah SAW bersabda Allah itu turun, ya, kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit dunia, maka Imam Malik ini juga generasi salaf mentakwilkan yazilu Rabbuna, Allah itu turun, maknanya adalah yanzilu amrohu, ya, Allah menurunkan perkaranya, ya. Karena kita kalau memaknai letter luck itu ya sulit. Nanti sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Ning di Maguwo apa Depok? Nah, jadi Maguwo yang Depok, ya kan? Apa desa lainnya? Habis itu kok Yogyo terning di Magelang apa? Karena saya ngulon, saya urung sepertiga malam terakhir. Ya. Nah, karena seperti itu pemahaman orang awam, maka takwil dibutuhkan. Ya, disebutkan apa? Yang turun adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan kenapa harus ditakwil, karena ada hal-hal yang kalau dimaknai makna zahir ayat Allah itu ya kadang sulit. Misalkan surat Toha, ya, yaitu disebutkan wal qaitu alaika mahabbatan minni wal tusna'a ala aini, ya. Itu ketika berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, supaya Nabi Musa itu kamu, ya, diasuh fi ala aini, yaitu di mataku. Ini kalau artinya kita bingung, berarti Nabi Musa itu diasuh di matanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal nggak mungkin, ya, masuk diasuh di matanya Allah Subhanahu wa taala, menempel sama Allah, ya kan. Misalkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi a'yunina, dan buatlah kapal itu dengan banyak mata kami. Wah, berarti piye gue maknanya, ya kan. Nah, sehingga hal-hal seperti ini perlu ditakwil. Rasulullah SAW itu menyebutkan, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi imam itu belum bergerak, ya, dia udah bergerak. Rasul menyebutkan bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, hati-hati loh, ya. Imam belum bangkit dari sujud, Anda duluin kepalanya jadi keledai. Nah, ini kalau nggak ditakwil bahaya. Maka kemudian ditakwil, yaitu bagi orang yang pandir dan bodoh, ya. Ngapain dia nyelip imam? Ya, wong imam itu untuk diikuti. Ya, berarti bodoh dia. Ya, atau dia bangga, alhamdulillah aku bisa mendahului imam, ya. Jadi kayak lomba balap mobil, ya kan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda pada istrinya, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbu'aini, ya. Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Artinya apa? Lah kok atine ning nggone jemari Gusti Allah, ya. Artinya, ya, kekuasaan Allah itu sampai mendominasi hati kita, ya kan. Kita itu bisa menguasai akal, kalau hati kan nggak bisa. Kita bilang jawedi karo wong mati, ya kan. Orang mati itu nggak bisa apa-apa, tapi kalau orang hidup bisa membunuh kita. Setelah itu kita suruh masuk kamar mayat, nggak berani, ya. Jadi akal kita itu ora apa-apa, ya, tapi hati ini wah gawat ini, ya kan. Apalagi orang Indonesia, ya, jelas nggak berani, ya. Suruh nungguin mayat, wah nggak berani, ya. Nah, jadi ada, ya, takwil itu dalam rangka menyelamatkan pemahaman, ya, supaya orang-orang yang jahil seperti kita ini tidak melayang kemana-mana. Kursiyuhus samawati wal ard,
wah kursine wae sak langit dan bumi ya kan. Nah, maknanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah al-isbat. Isbat itu adalah menetapkan sifat Allah secara hakiki, kemudian meniadakan, maksudnya sifat Allah itu ada tapi nggak sama dengan makhluk. Misalkan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan kita. Ya, kullu gimana tuh, yaumin halikun illa wajhullah. Hari itu semua akan hancur kecuali wajah Allah. Berarti Allah punya wajah, tapi nggak sama dengan kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teori ini namanya teori isbat. Dan teori ini yang menyampaikan pertama kali adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan termasuk salafus sholih. Beliau adalah generasi khalaf, ulama belakangan, karena beliau hidup di abad ke-7, bukan abad 1, 2, 3 Hijriah, tapi abad ke-7. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab abad 12, ya, Hijriah itu bukan Masehi. Nah, sebenarnya ini diterima terutama di kalangan pengikut Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi berseberangan ya dengan ulama salaf. Bisa dikatakan berseberangan, bisa enggak? Maksudnya sama-sama bagusnya ya. Tetapi ketika pengikut-pengikutnya menyalahkan Asy'ariyah, nah dibalas bahwa mereka juga salah ya. Kenapa? Loh, Allah kok punya wajah ya kan? Allah kok punya tangan ya. Nah, kita nggak usah terjebak di situ ya. Kalau mau aman gimana? Ikuti salafus sholih. Ya, kembalikan aja pada Allah. Kalau nggak bisa, takwilnya ikut generasi salaf. Apa takwilnya? Oh, itu kekuasaan Allah. Yaitu paling aman ya. Dan yang tidak diperbolehkan adalah tajsim. Tajsim itu gimana? Allah punya wajah. Gimana? Ya kayak wajahmu itu. Ya, itu namanya tajsim. Tajsim itu apa? Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, sama. Allah punya tangan, ya sama dengan tangan kita. Nah, kelompoknya disebut dengan mujassimah. Ya, mujassimah itu orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah duduknya gimana? Ya sama dengan duduk kita. Ono sing sila, sosok nek kesel ya lurus ya. Jadi nah, ini tidak boleh. Semua ulama sepakat kufur kalau menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak tergantung oleh makhluk. Ya, dan tidak terikat oleh makhluk. Kalau Allah terikat makhluk, Allah turun sepertiga malam, wah berarti sepertiga nanti mesti mudun nih. Jadi, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan kelompok lagi yang dilarang adalah ta'til, menolak. Ya, Allah tuh nggak punya tangan, nggak punya wajah, nggak punya seranduwe pokoknya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Yang paling aman adalah tafwid. Ya, kita nggak usah mentakwil, nggak usah menolak, nggak usah tahrif ya kan. Kita kembalikan aja maksudnya kepada Allah dan Rasulullah. Ada nggak penjelasannya? Kalau nggak ada, ya sudah, itu yang paling aman. Tetapi bagi orang awam kadang malah mikir-mikir. Nah, ambil aja takwil dari generasi salaf ya kan. Artinya kursi apa? Kekuasaan Allah. Ada yang mengartikan wajah Allah itu apa? Zatnya Allah. Jadi zatnya Allah itu nggak akan musnah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.